Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu membahas tentang wakaf. Saya Yunida dan rekan saya Muna Lu'lu'ul Awaliyah. Next. Nah, di slide pertama terdapat definisi wakaf. Nah, menurut ahli fikih bahwa wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu wakafa, yang artinya tempat atau tetap berdiri. Nah, wakaf secara umum yaitu adalah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya, yang mana manfaatnya untuk keperluan di jalan Allah. Next. Selanjutnya ada dasar hukum wakaf. Terdapat dua, yaitu dalil Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah. Nah, di dalil Al-Quran, dalam Al-Quran surah Al-Hazah ayat 77, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Nah, dari penjelasan tersebut, seseorang tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum menafkahkan sebagian hartanya. Yang kedua itu sunnah nabawiyah. Nah, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, yang artinya telah meriwayatkan kepada kami Yahya bin Ayub, Utaibah dan Ibnu Hujrah. Mereka berkata, telah meriwayatkan kepada kami Ismail dari Allah. Bahasanya Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang manusia meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya. Nah, dalam hadis tersebut, hukum wakaf dan dalil yang membenarkan hukum wakaf dan agungnya pahala bagi yang melakukannya. Next. Nah, selanjutnya terdapat rukun dan syarat wakaf. Yang pertama, di rukun dan syarat wakaf ini terdapat benda yang diwakafkan, seperti tanah, bangunan, uang, logam, dan lain-lain. Yang kedua yaitu orang yang berwakaf atau al-wakif. Yang ketiga yaitu orang yang menerima manfaat wakaf atau al-ma'uqub alaihi. Dan yang keempat yaitu lafal atau ikrar wakaf. Nah, di mana lafal atau ikrar wakaf yaitu pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muna Lu'lu'ul Awaliyah. Ya, selanjutnya ada syarat wakaf. Yang pertama yaitu orang yang berwakaf atau al-wakif memiliki harta secara penuh. Yang kemudian ada syarat-syarat harta yang diwakafkan atau al-mauquf, seperti barang yang diwakafkan mestilah barang yang berharga dan diketahui kadarnya. Kemudian yang ketiga ada syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf atau al-mauquf ilaih. Orang yang menerima wakaf ada dua macam, yaitu tertentu dan tidak tertentu. Yang dimaksud dengan tertentu ialah orang yang jelas menerima wakaf, sedangkan yang tidak tertentu maksudnya tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci. Kemudian ada yang keempat yaitu syarat-syarat sahih berkaitan dengan isi ucapan yang bersifat pasti. Ucapan tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Kemudian ada Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia atau BWI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih wakaf yang dikelola oleh nazir yang sudah ada, namun BWI hadir untuk membina nazir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Kemudian ada
tugas dan wewenang. Berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola harta benda wakaf. Yang kedua, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Yang ketiga, ada memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, kemudian memberikan dan mengganti nazir, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, dan yang terakhir, itu memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang perwakafan. Kemudian ada harta benda wakaf dan pemanfaatannya. Harta benda wakaf ini terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Yang contohnya, benda wakaf tidak bergerak, hak tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, kemudian bangunan dan bagian yang terdiri atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Ada pula contoh wakaf yang tidak benda bergerak, yaitu seperti uang, logam, hak atas kekayaan intelektual, dan surat berharga. Dan itulah slide terakhir dari kami. Selanjutnya diserahkan kepada Yunida. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.